Kami dari Universitas Nusa Cendana dari program studi FKIP Kimia. Maksud kedatangan kami mau mewawancarai kakak untuk memenuhi tugas kewirausahaan kami tentang usaha yang kakak geluti saat ini. Jadi, apakah kakak bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara? Sangat bersedia, sangat. Terima kasih. Kita perkenalan dulu ke siapa, dari mana, sudah adanya waktu belum, begitu. Santai, saya relax. Baik kakak, dari saya pertama kakak, saya sendiri Ridolin Fitri Gagur, bisa dipanggil Ridolin. Sekian kakak, silakan. Kalau saya namanya Idale Tanaman Jabar, biasa dipanggil Ida. Tanaman. Kalau boleh tahu kakak nama lengkapnya siapa? Saya Kamel Hambur, panggilannya Kamel. Kak Kamel. Iya. Kak, saya mau bertanya. Kira-kira usaha yang kakak geluti saat ini sudah berapa lama? Ini pas tanggal 2 November ini genap 2 tahun. 2 November ini genap 2 Hari tahun. Rabu. Bisa kakak ceritakan secara singkat bagaimana sampai kakak bisa terpikir untuk membangun usaha ini? Yang pertama, dulu kan saya kuliah sambil kerja dari masuk semester 3 sampai semester 6. Nah, motivasi pertama saya dulu ketika lihat saya punya bos kayak begini, ya tiap hari ada berpenghasilan makanya saya juga dalam hati saya berpikir, coba kalau saya gini suatu saat nanti saya punya usaha, berarti saya bisa sama posisi yang seperti saya punya bos, tiap hari ada penghasilan. Makanya saya pas mau naik semester 7 itu saya sudah ambil keputusan untuk saya merintis saya punya usaha sendiri, walaupun kecil, yang penting saya bisa untuk begini, berdiri di atas kaki sendiri, membuka usaha ini. Oh iya, baik kakak, saya lanjutkan kakak. Kira-kira dalam menjalani usaha kakak, kendala apa yang sering ditemui dan bagaimana cara kakak menghadapi kendala yang dialami kakak selama berusaha? Yang pertama di waktu. Kendala yang pertama itu di waktu, soalnya saya kan sambil kuliah Ya. kuliah di teknik, habis itu susahnya kuliah di teknik itu mungkin kalian pernah dengar orang cerita atau bagaimana habis itu saya juga mahasiswa berorganisasi banyak, bahkan sampai jabatan sebagai ketua di organisasi. Nah, saya kan punya tanggung jawab di organisasi juga habis itu kuliah tugas dengan memanage ini, manajemen waktunya itu yang paling susah, tapi sekaligus dengan solusinya tadi Ya. Tapi solusi bagi saya yang pertama, satu hari ini kan 24 jam satu hari 24 jam. Mungkin sebelum tanya ke saya, misalnya kakak tahu kakak punya kesibukan itu seperti apa, misalnya dari kakak bisa bayangkan misalnya begini, waktu kakak punya waktu kesibukan itu seperti apa. Nah, saya punya itu pasti lebih di atas. Contohnya waktu yang tersisa itu saya isikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya tidak ada waktu yang kayak permisi yang kayak contohnya healing, hura-hura apa segala macam. Pokoknya saya betul-betul manfaatkan waktu itu yang kegiatan berguna. Refreshing itu saya jarang. Bahkan kayaknya saya belum ciptakan itu. Jadi permasalahan paling mendasar adalah di waktu. Masalah paling krusialnya itu waktu, dan solusinya itu harus pandai-pandai memanage waktu. Setelah menghadapi masalah itu kakak, kira-kira dalam 1 bulan nih kakak, penghasilan yang kakak dapat kira-kira berapa dalam sebulan? Dalam sebulan, kalau omset itu contohnya begini ya, perhitungannya begini. Satu hari kami punya nasi itu kan sebenarnya target kan 70 porsi 70 kali 15 berarti 1.050.000 kali 30. Kalau omset ini kami bisa 31, ini bisa 30 juta, itu omset. Iya. Mungkin kalau misalnya ini dolin kan misalnya teman WA atau mungkin bisa. Saya kan main segala kesibukan saya itu kan pasti di media kan lewat yang paling apa tuh di WA, di status.
termasuk promosi usaha juga di media, hanya di via WhatsApp, status di kakak. Ah, maksudnya untuk pembuktiannya kayak begini nih. Selama ini kan kayak begini. Porsi kami nasi satu hari itu sekitar berapa? Iya. Harusnya berapa? Kalau omset kami ya, kita rata-rata bisa 30. Itu omset. Omset rata-rata per bulan itu sekitar 30. Tapi itu bukan bersih. Ya, Masih perhitungan kotornya itu untuk per Kotornya. bulan 30. Iya. Nah, dalam membangun usaha ini kira-kira kakak bekerja sendiri atau ada beberapa karyawan yang kakak pekerjakan? Kalau yang status karyawan ada 3. Kemudian yang kerja di sini kami ada 5 orang. Saya karyawan 3 dengan adik kandung 1 yang nona sambil kuliah, 5 orang. Saat kakak sedang menjalankan usaha ini kurang lebih hampir 2 tahun, kak, kira-kira pernah terbesit di pikiran kakak untuk melakukan usaha lain selain usaha kafe ini atau bagaimana? Iya, ini. Saya kalau sampai begini, yang orang tahu contohnya begini, usahanya hanya kafe, tapi ada beberapa jenis yang usaha yang saya geluti. Contohnya begini, yang pertama itu jasa titip, itu semua barang dari lintas Flores ke Kupang itu saya kerjakan. Contohnya begini, mau barang apa sah? Mau orang mau titip barang ke Flores, tapi itu lintas laut bukan udara. Jasa titip Flores Kupang dan Kupang Flores, dan sekarang masih buka jaringan ke Surabaya Kupang. Habis itu ada bisnis lain kayak begini, pulsa apa. Jadi selain bisnis kafe ini kakak punya bisnis sampingan yaitu jasa titip dan juga usaha kecil-kecilan. Iya. Dalam menjalani usaha ini kak, kita tahu di dunia sekarang ini banyak sekali jenis usaha. Nah, langkah-langkah apa yang kakak lakukan untuk mempertahankan agar kafe kakak ini tetap bertahan sampai sekarang di tengah persaingan yang sangat tinggi? Yang pertama, kami di rasa makanan itu kami tetap bertahan dari dulu sampai sekarang tuh rasanya tidak pernah berubah-ubah. Dan walaupun berubah, mungkin kayak begini bukan sengaja atau apa, mungkin kekeliruan itu, tapi kami sering evaluasi untuk begini, bagaimana rasa makanannya, apakah sama seperti apa. Terutama kalau begini, bukan saya sendiri yang handle di dapur kayak gini, walaupun lihat contohnya saya ada jadwal keluar, ada pergi libur, lepas karyawan yang kerja pulang, itu saya tetap evaluasi. Contohnya begini, kalau sempat saya tanyakan pelanggan yang sering pesan begini, bagaimana selama saya keluar nih, mungkin ada misalnya kendala makanan yang begini, tidakkah tetap sama. Yang pertama di rasanya tetap harus jaga rasa, habis itu di pelayanan, habis itu saya tetap bangun relasi makin supaya begini dia tetap bertahan. Jadi lebih kayak menjaga kualitas makanan, terus selalu menjaga agar kepuasan pelanggan itu pelayanan dengan relasi. Ini kan sekarang kami sedang program mata kuliah kewirausahaan. Jadi kira-kira apakah kakak bisa berikan kami tips begitu, cara membuat usaha atau cara membangun usaha agar usaha kami juga bisa berkembang seperti kakak sekarang? Ini pertanyaan terakhir kau atau bagaimana? Ya. Saya seling rokok dulu. Ini pertanyaan yang saya agak berat sebenarnya. Iya. Jadi begini, harapan saya begini, tentunya kakak mereka datang wawancara itu bukan hanya untuk melunasi hutang tugas, Iya. tetapi betul-betul dari hati harus punya niat untuk, saya harus punya bermimpi untuk menjadi wirausaha di kemudian hari, tapi jangan terlalu lama. Kalau bisa sekecil apapun, bisa harus berani untuk memulai. Siapa yang bilang omong kosong begini, sekecil apapun usahanya kamu adalah bosnya. Tahu siapa yang ngomong begitu, ya memang benar toh. Begitu. Itu harapan saya begitu contohnya. Disemangati oleh tugas ini, harapan saya itu, saya syukur kalau sampai ini kamu bisa jalankan, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa.
Jadi semuanya tuh lebih kayak motivasi diri. Motivasi diri harus bisa mulai. Kemudian caranya begini, untuk ke jenis usahanya mungkin kalian sendiri yang pilih. Mungkin saya mau mulai usaha ini, tapi saya hanya mau tekankan ini, kalau ada niat harus segera memulai. Apapun terjadi ya kamu harus coba dulu, karena banyak yang begini belum coba sudah masalahnya nanti begini belum coba. Nah mungkin kalau misalnya begini yang lebih banyak saya bantu tentang begini sudah memulai tapi ada kendala, mungkin itu yang kita bisa sharing untuk begini cara bertahan. Tapi kalau saya begini belum mulai, saya begini bagaimana cara bertahan belum mulai. Iya. Jadi semua itu tergantung niat, motivasi diri, dan juga jangan mudah menyerah kalau ingin membangun suatu. Itu kalau mau menyerah itu ya itu kalau kita sudah jalan. Iya. Yang paling pertama itu pilih jenis usahanya apa, mau mulai baru kayak begini, mau cari orang untuk begini bagaimana saya ini apa nih. Tapi pertama kamu mulai dulu, pas ada masalah baru kita diskusikan sama-sama dulu begini cara bertahannya begitu. Tapi kalau sampai begini mau kayak begini mungkin ada solusi kayak begini, tapi bisnis apa yang begini bisa kayak begini seporsi pas kita jadi mahasiswa tuh. Saya kan sama-sama mahasiswa dulu tuh, ada banyak sebenarnya begini porsi jenis-jenis bisnis yang begini kita bisa jalan selama kita mahasiswa. Tapi kebanyakan yang bagaimana yang tidak tangkap peluang itu, padahal peluang itu ada di sekitar kita. Semua tergantung kita. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih dan maaf sudah mengganggu. Sama aman saya.